Selamat malam, selamat datang di episode pertama podcast perjalanan bersama dua sekawan. Pernah di ghosting nggak aja? Aku, aduh, baru kemarin di ghosting. Wah, gila. Sakit juga kalau di ghosting gitu ya. Itu Playboy di ghosting ini. iya, kalau playboy di ghosting itu susah Aduh, gitu. Karena rencana kita gagal sebelum memulai. iya. Masalahnya kita biasa ghosting, try di ghosting. Aman. Itu karma. Di ghosting, diselingkuhi lagi. Ay, Oh. sudah. Parah, bro. Kadang memang apa ya? Kita itu dalam perjalanan ingin cari yang serius juga gitu. Iyalah. Ya mungkin kita cuman baan tuh. Sampai kapan sih kan? Iya, mau sampai kapan kita begitu-begitu terus? Tapi ya itu. Pas mau serius, di ghosting. Baru tena begitu ya. ya Yang enak sudah lah. mau diserius itu. Kita sudah loyal mungkin ya, Iya, so setia kita, sudah komitmen kan. sudah komitmen. Ternyata dan yang paling sakit itu ternyata dia hanya menjadikan kita itu teman gabut dia aja gitu. Astaga. Ternyata dia punya laki-laki atau orang lain yang dia lebih serius. Betul. Terlalu banyak wanita-wanita yang singgah. Tapi Iya, sayangnya dari SMA berapa kali saya pacaran nih? kadang kita yang serius, dia yang canda. Giliran kita cuma satu orang, Giliran kita serius, ada saja kan. tapi trauma aja. Kalau trauma tidak juga, cuman ternyata begitu rasanya dan yang dirasakan orang-orang dulu yang saya ghosting. Sebenarnya kita mau sakit hati juga sebenarnya mikir kan. Iya, Ternyata kita pernah sejahat itu kan. iya. Ternyata ini yang dirasakan. Ini dan dirasakan yang dulu tuh. Yoi. Ternyata ini. Ini mungkin bagian dari doa-doa mereka juga. Iya, ini mungkin jawaban dari atas doa-doanya mereka yang dulu pernah ditinggalkan tanpa pesan tuh. Yang tiba-tiba, kita break yuk dulu ya. Break tapi tidak sambung-sambung. Astaga. Break tahu-tahu sudah punya pacar Atau baru. saya kayaknya dia bakal cocok dengan kau. Kayaknya kamu terlalu baik. Ternyata Justru kita kan cari yang baik kan sebenarnya. kita ketemukan orang yang kita inginkan, malah di ghosting. Yoi. LDR. Kacau. Maksudnya komitmen untuk sebuah long distance relationship itu sebenarnya jauh lebih kuat karena kita tahu resiko-resikonya kan. Iya betul. Tapi kita tetap mau untuk berkomitmen. Tapi ya itu sepadan dengan resikonya. Kita di tempat yang jauh, kita tidak tahu dia sama siapa di sana, dia bohong atau tidak kita tidak tahu. Kan? Ya itulah kayak saya kemarin tuh. Ya saya tidak tahu juga itu ghosting atau tidak. Cuman pada saat itu saya baru pulang dari sana, dari kota perantauan. Di mana tuh tepatnya? Hah? Boleh enggak? Di Jawa, di Jogja, di Oke, Jogja. Jogja. Tapi tidak usah sebut merek tuh. Oke. Namanya siapanya tuh. Ternyata tidak lama dari situ ada saja alasan. Walaupun memang sebenarnya sudah bertengkar sih dari awal. Cuman puncak-puncaknya pada akhirnya dia memilih untuk pergilah. Sakit bro. Lah. Itu move on-nya berapa lama? Sudah lama juga. Sudah lama ya. Karena mungkin tidak sempat jadian itu atau sempat jadian Sama siapa? yang ghosting. Oh, lama. Oh, 3 tahun. Tapi kok semudah itu? Ya itu Anda saya move tidak on? tahu sih. Mungkin beliau sudah bosan kayaknya. Atau mungkin karena LDR juga toh. Saya tidak di tempat, saya pergi
balik Palu. Kalau saya balik Palu ini kan mau bekerja atau kumpul uang kata untuk Iya. mau bahan. Dan itu yang tidak mereka pahami ya. Iya. Mereka maunya selalu dibelai. Kan? Nah, itu saya tahu yang kalau begitu. Terkadang orang-orang yang apa namanya, yang banyak ceweknya sebelumnya, terus pas dia pilih satu cewek saja, malah dikasih tinggal. Nah, benar. Jadi apa ya? Mungkin ini bagian dari hukuman kita juga. Maksudnya kita sudah lewati masa-masa orang yang mau setia tapi kita yang sok cool. Dan sekarang kita tahu ternyata sesakit itu. Tapi justru dengan itu jadi kita paham kan, ternyata kita tidak perlu banyak orang, cukup satu orang saja kan yang Betul. menjadi penyemangat. Kalau kau Indra, pernah di ghosting? Bos, gila, sering. Jadi dia tuh main satu aplikasi chatting ya. Nah, terus Aplikasi chatting ini sebenarnya agak jarang orang yang tahu gitu untuk ukuran kita di Sulawesi gitu. Saya dapat temen itu, boleh disebut nama aplikasinya? janganlah, Oh, iya. yang nanti semua orang download. Oke. Nanti saya mau ikut download juga tuh. Jadi di aplikasi ini kita tidak tahu kita chatting sama siapa, Nah, kita tidak tahu dia orang mana, kita tidak tahu dia itu sebenarnya laki-laki atau perempuan. Terkecuali tidak kasih kelihatan tidak fotonya sama sekali. begitu? Dia hanya tulis di situ kayak Nickname apa? bukan nickname, bahkan nama tidak kelihatan. Terus apa? Dia cuma di situ tulis seperti misalnya apa ketertarikan dia untuk jadi objek pembahasan kita nanti, misalnya musik, kesendirian, kesenian dan sebagainya. Nah, someday dan kita bisa lihat dia namanya itu pun nama samaran ya. Kalau kita sudah diterima jadi teman dia. Ya, teman. Ya. Begitu. Ya. Jadi kenal sama seorang wanita yang menurut itu asik Orang sekali. mana? Orang mana? Orang Solo. Orang Jawa. Ya. Orang Solo asik banget pokoknya, asik. Terus Ngobrolnya enak dan tahu sendiri kan bagaimana kalau cowok sudah diberi kenyamanan, dia itu tidak akan mau lepas lagi dan kita mau lebih. Kita tidak mau sekedar teman. Betul. Kita mau menjalani ikatan, tapi ketika karena selama ini juga cewek ini seperti memberi kode untuk kita itu bisa lanjutkan ke tahap yang lebih bagus lagi, lebih berkomitmen lagi. Tapi ketika itu terjadi, Dia hilang. tiba-tiba dia mulai menghilang. Tapi kamu coba chat memang? Lama kita sering Setiap hari? Iya, kita sering teleponan. Jadi dia jadi bagian dari prioritas kita. Tapi dan sepertinya dia juga begitu. Tapi mungkin dia tidak siap untuk satu hubungan. Tapi menurutku sih salah sih kalau dia harus langsung pergi gitu. Kenapa dia tidak beri waktu untuk dirinya sendiri dan untuk menerima? Ya agak maksa ya mungkin bahasanya. Tapi seperti itulah cowok kalau serius. Berapa lama dekat? Sekitar Sampai tiba-tiba dia menghilang begitu kan? ya sebulanan lebih lah. Sudah intens padahal ya? Intens sekali. Dan dia selalu jadi Coba tempat. kulit muka tapi? Iya, dan apa namanya, walaupun virtual ya. Dan apa ya, bukan fisik sih. Kalau dibilang cantik, kebetulan cantik, oke. Tapi lebih ke apa ya, cara dia berperilaku saat berbicara dengan kita, tutur katanya, pandangan hidupnya. Tapi ya gitulah. Dan akhirnya ketahuan ternyata dia itu punya pacar. Dia sudah punya pacar. Berarti dia cuma main aplikasi itu hanya bosan mungkin sama pacarnya. Dia mungkin lagi bosan sama pacarnya. Nah, begitu. Banyak sekali sebenarnya seperti itu sih sekarang. Woy. Buat apa coba orang-orang yang sudah punya pacar, apalagi kalau sudah punya pasangan suami atau istri, terus main aplikasi itu untuk apa? Sakit bro, sakit. Kenapa tidak diperbaiki hubungannya toh? Malah pacar yang lain. Iya, kenapa sih? Maksudnya kenapa enggak sekalian putus aja kan? Iya. Jangan bergantung. Jadi cowokmu bakal sakit hati kan? Karena kau cari objek lain, dan yang kau PHP, kau ghosting itu bisa kena trust issue loh. Betul. Kena trust issue, bisa apa? Ya?
ya ke arah-arah trauma lah. Iya. Tuh. Padahal kemarin sudah ini, kok dia tiba-tiba pergi. Dan akhirnya dia beberapa waktu kemudian tuh dia kabari lagi. Oh, dia tiba-tiba chat ulang. Iya, dia chat ulang dan dia tanya kabar. Ya untungnya saya sih sudah ini ya, sudah preventing bahwa saya sudah duga kalau kayaknya ini bakal mengarah ke sana kan. Dan betul saja ternyata dia udah putus sama pacarnya dan dia mau menjalin hubungan. Tapi prinsip saya sih, pacar kamu yang bertahun-tahun aja kamu hianatin. Apalagi saya yang barusan virtual lagi. Belum ketemu tuh. Yoi, virtual lagi kan kita nggak tahu dan sebagainya. Gitu sih, memang ini namanya ghosting ini. Parah. Ini kan fenomena baru sebenarnya. Namanya baru ada. Istilahnya itu baru muncul di baru beberapa ada. tahun terakhir. Padahal sebenarnya kalau yang tingkah laku yang kita gambarkan dengan kata ghosting itu sudah sering dari dulu. Cuma namanya saya baru ada. Kan dari psikologi pun itu ghosting itu fenomena baru lah, yang bahkan bisa ini tuh bisa menimbulkan gangguan mental. Iya, dan cukup berpengaruh gitu. Jadi kita jadi lebih takut gitu untuk kenal sama orang gitu. Ketika kita mulai tertarik, kita jadi punya pemikiran yang apa cuman aku yang dia buat begini gitu, apa aku hanya salah satu di antara. Betul. Makanya kan ada dulu temanku juga tuh, dia punya apa ya, kisah sama pacarnya, terus tiba-tiba pacarnya itu bekas tinggal itu ya. Dimana sebelumnya tuh temanku ini namanya saja Mawar. Nah, Mawar ini tiba-tiba dikasih tinggal sama Putra tuh, tanpa ada kejelasan, cuman bilang kita periksa dulu, terus lagi kita baku hubungi dulu 1 bulan coba. Akhirnya ternyata terus, sedangkan Mawar ini sudah bahan sekali dan serius sudah berharap sekali, sampai pada akhirnya Putra tidak muncul. Mawar pun sudah sedih sekali tuh, sampai dia bahkan untuk mengenal cowok lagi itu butuh waktu, butuh tenaga yang sangat-sangat lebih. Dan bahkan si Mawar ini pernah saya dekati. Gitu. Pernah saya dekati dan memang dia sudah jelaskan di awal. Saya punya trust isu ini. Tapi ternyata masih kuat. Jadi kok mencoba untuk merangkul. Iya, ternyata itulah makanya terkait ghosting tadi tuh. Kalau terlalu ini juga bisa menimbulkan gangguan mental juga ternyata. Iya, bisa. Bahkan sampai penyakit fisik ya. Bisa cemas kan, stres, anxiety. Bahkan pada level overthinking, tertentu, susah tidur, bisa insomnia. Bahkan orang bisa mengkonsumsi obat. Iya, bisa mengarah ke hal-hal buruk juga tuh. kan. Iya. Begitu lah. Jadi memang ghosting ini harus ini sih. Harus dituntaskan. Kalau setidaknya harus ada alasan lah kalau kamu mau pergi begitu. Iya, jangan pergi tanpa alasan. Alasannya tapi yang pasti dan kalaupun kamu kasih alasan yang masuk akal lah. Gitu kan. Terus habis kasih alasan, habis itu langsung memulai dengan orang yang baru. Itu. Maksudnya gini, kalau kamu memang tahu kamu tidak bisa sama orang ini ya. Bilang aja gitu, kita cuma bisa sampai temenan aja. Betul. Jadi mencegah orang lain untuk berperasaan lebih gitu kan, menaruh harapan sama kamu. Gitulah. Tapi tentunya dalam jumlah ya, cewek sama cowok sama-sama punya ini ya. Punya kesempatan yang sama. Dan punya resiko yang sama untuk kena ghosting. Betul. Entah dia cewek, cowok. Selamanya cewek. Iya, dia masih muda atau mungkin di usia produktif, 30-20 tahunan gitu kan. Yang kita pikir mungkin usia ini harusnya kita sudah bisa serius, sudah bisa komitmen. Betul. Tapi ternyata justru kita ini yang malah ini tuh. Bahkan ada orang yang dari sejak remaja gara-gara peristiwa ghosting ini jadi kan? Kayaknya begitu saya bahas ghosting ini. Oke. Terlalu lama juga nanti mau dengar lagi tuh. Oke, selamat malam buat para pendengar. Thank you. Sip.